Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Kamis 24 Agustus 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 20 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema orientasi hidup. Masih di komplek Bait Allah. Sekarang giliran kaum Saduki bertanya. Orang-orang Saduki juga bagian dari mahkamah agama Yahudi. Mereka juga para imam. Jumlahnya tidak banyak. Sebagai kaum bangsawan, kaya, makmur, dan jabatan imam besar seolah langganan mereka. Untuk mempertahankan posisi amannya, mereka sering bersekongkol dengan pemerintah Romawi. Jadi kalau dikaitkan dengan soal pajak, baginya tidak masalah daripada orang Farisi yang lebih memilih bersikap menentang. Sebagai golongan dalam Sanhedrin, mereka juga memiliki pandangan teologi tersendiri. Teologinya hanya berpedoman pada kitab yang tertulis, yakni 5 kitab Musa dan kitab Taurat, serta tidak mengakui secara hukum atau peraturan, tradisi lisan maupun semua tulisan turunan kitab-kitab sebagaimana dipegang kuat golongan Farisi. Oleh karena mereka berpijak atau berpedoman hanya pada kitab Taurat, membuat mereka tidak meyakini adanya kebangkitan, hidup kekal, tentang roh-roh, malaikat-malaikat, juga tentang akhir zaman. Mereka tidak suka hidupnya dibuat sulit dengan segala aturan jelimet seperti yang dibuat para ahli Taurat. Tentang kebangkitan tidak mereka jumpai dalam tulisan-tulisan kitab Pentateuch. Tentunya pandangan demikian sangat bertentangan dengan kaum Farisi. Golongan Saduki mempercayai Allah yang kekal, tetapi soal kebangkitan tidak dipercayainya, sebab mereka memiliki dasar untuk membangun keyakinannya. Orientasi hidupnya hanya untuk sekarang. Tidak sedikit pula orang Kristen yang meragukan adanya kebangkitan dan hidup kekal. Bukankah cerita seorang anak pemilik kebun anggur yang dibunuh dan kemudian ditanggapi Yesus dengan kutipan Mazmur, batu yang dibuang akan menjadi batu penjuru, mengingatkan akan adanya kebangkitan dan kemenangan. Mari kita jalani hidup ini dalam orientasi masa kini dan pengharapan kemenangan. Mempercayai Yesus bangkit, kita akan menjadi mengenal hidup kekal. Doa pagi ini, ya Tuhan, betapa agung kasih-Mu. Semoga hidup kami memancarkan cahaya kebangkitan. Amin. Demikian renungan pagi ini, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.